Halo semuanya, perkenalkan nama saya Simon Nubak Nicholas Menurung. Saya Anju Francisco Simbolon. Kami dari 11 6. Sekarang kita berada di Museum Sumpah Pemuda. Stay tune ya untuk mengetahui sejarah-sejarah Sumpah Pemuda. Halo guys, kali ini kita berada di Museum Sumpah Pemuda. Museum ini terletak di Jalan Kramat Jaya nomor 106, Jakarta Pusat. Museum ini didedikasikan untuk mengenang peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada 28 Oktober 1928, yaitu pada saat para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia bersatu dan mengikrarkan persatuan dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia. Sejarah Museum Sumpah Pemuda ini berawal dari rumah indekos bagi pelajar dan mahasiswa pada abad ke-20. Salah satu penghuninya adalah anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau bisa disebut PPPI, yang kemudian menjadi penggerak Kongres Pemuda II, tempat lahirnya Sumpah Pemuda. Setelah mengalami beberapa kali pergantian kepemilikan, pada 1973, bangunan ini diresmikan sebagai Museum Sumpah Pemuda oleh pemerintah Indonesia untuk melestarikan sejarah perjuangan pemuda dalam kemerdekaan Indonesia. Di Museum Sumpah Pemuda ini, kita juga dapat melihat beberapa koleksi yang terdapat di dalam Museum Sumpah Pemuda ini, yang menyimpan berbagai benda bersejarah, yang diantaranya ada dokumen dan foto-foto terkait Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Dan ada juga patung tokoh-tokoh Sumpah Pemuda seperti Sogondo, Djokovic, dan Wage Rudolf Supratman. Di sini juga terdapat biola W.R. Supratman yang digunakan untuk mengubah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan sini juga terdapat kekayaan dan benda pribadi tokoh-tokoh pemuda yang terlibat dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut. Pentingnya Museum Sumpah Pemuda ini menjadi tempat edukasi bagi masyarakat dan rakyat-rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, untuk lebih memahami semangat persatuan yang menjadi dasar berdirinya Indonesia. Selain itu, museum ini juga seringkali digunakan untuk kegiatan kebudayaan dan seminar yang berkaitan dengan sejarah-sejarah nasional. Halo semuanya. Kita berada di museum selanjutnya, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Oke, selamat menyaksikan. Museum Kebangkitan Nasional adalah museum bersejarah yang terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 26, Jakarta Pusat. Museum ini didedikasikan untuk mengenang peristiwa kebangkitan nasional yang terjadi pada 20 Mei 1908, yaitu saat para pemuda Indonesia mulai menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan dalam melawan penjajahan melalui organisasi pergerakan, salah satunya Budi Utomo. Sejarah Museum Kebangkitan Nasional. Bangunan ini awalnya adalah gedung School Toto Pleading Van in Lens Artsen, atau bisa disingkat Stovia, sekolah kedokteran bagi pribumi yang berdiri pada 1902 hingga 1926. Salah satu siswanya adalah Dr. Sutomo, yang kemudian bersama rekan-rekannya mendirikan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal pergerakan nasional. Setelah mengalami beberapa kali pergantian fungsi, pada 7 Februari 1984, bangunan ini diresmikan sebagai Museum Kebangkitan Nasional oleh pemerintah Indonesia untuk melestarikan sejarah perjuangan nasional. Beberapa koleksi Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini menyimpan berbagai benda bersejarah. Di antaranya, diorama kehidupan siswa Stovia yang menggambarkan suasana belajar dan aktivitas para pelajar saat itu. Lalu, replika ruang kelas dan asrama Stovia yang memperlihatkan kondisi tempat belajar dan tinggal para siswa. Lalu, dokumen dan foto-foto sejarah terkait organisasi Budi Utomo dan pergerakan nasional lainnya.
Patung tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo juga ada di sana. Pentingnya Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini menjadi tempat edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami semangat nasionalisme yang menjadi awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, museum ini juga sering digunakan untuk kegiatan kebudayaan dan seminar yang berkaitan dengan sejarah nasional. Museum Kebangkitan Nasional terbuka untuk umum dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang penting di Jakarta. Halo semuanya, dan sekarang kita berada di museum terakhir, yaitu Museum Perumusan Proklamasi. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita berada di museum yang terakhir, yaitu Museum Proklamasi. Museum ini merupakan tempat bersejarah yang dibangun untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Museum ini terletak di Jalan Proklamasi nomor 56 yang dulunya merupakan rumah tempat Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bangunan yang kini menjadi Museum Proklamasi ini dulunya adalah rumah pribadi yang dimiliki oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Oei Tiong Ham. Rumah tersebut menjadi tempat yang sangat bersejarah pada masa kemerdekaan Indonesia karena menjadi lokasi di mana Soekarno dan Muhammad Hatta menyusun dan mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan. Dan pada tahun 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh tentara Jepang dan dibawa ke rumah ini. Pada malam tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama dengan beberapa tokoh pergerakan lainnya berada dalam situasi yang menegangkan di bawah tekanan penjajah Jepang untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oei Tiong Ham menyembahkan rumahnya untuk peristiwa bersejarah ini yang kemudian menjadi pusat dari proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, di rumah ini Soekarno dan Hatta membacakan dan menandatangani naskah proklamasi yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan. Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut kepada tokoh, diantaranya Ahmad Subarjo, Soekarno, Hatta, Soekarni, dan lainnya. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia karena menandai dimulainya kemerdekaan. Setelah proklamasi berhasil terlaksanakan dan Indonesia berhasil merebut kemenangan, rumah ini menjadi simbol penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1961, untuk menghormati peristiwa bersejarah ini, pemerintah Indonesia mengubahnya menjadi museum yang diberi nama Museum Proklamasi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk merawat dan melestarikan rumah ini agar generasi mendatang dapat mengenal serta memahami lebih dalam tentang proses kemerdekaan yang telah dicapai melalui perjuangan panjang. Sebagai museum, rumah umum dan koleksi-koleksinya mulai dipamerkan di dalamnya, termasuk naskah proklamasi, foto-foto sejarah, serta dokumen-dokumen penting terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di dalam museum ini, kita juga dapat beberapa koleksi yang berada dipamerkan di dalam museum ini, yang bisa berupa replika naskah proklamasi, yang yaitu teks yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945, dan ada juga fotografi sejarah yang berisikan foto-foto bersejarah yang menggambarkan peristiwa proklamasi dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Ada juga benda-benda pribadi Soekarno dan Hatta, yang yaitu beberapa benda yang pernah digunakan oleh kedua tokoh besar Indonesia ini, dan juga ada dokumen-dokumen penting, berbagai dokumen yang memiliki hubungan dengan peristiwa proklamasi dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Oke guys, itu vlog kita selama di museum. Thank you for watching. Thank you.